Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya teringat dengan Jalaluddin Rumi lagi mendengar Pak Anwar Abbas tadi yang menyuruh kita lupakan tentang aku, tapi kita bicara sekarang kita, bukan aku dan bukan saya. Jika engkau membatasi aku dalam konsepmu, maka engkau akan mati kelaparan dan aku pun akan jatuh ke dalam kotak yang terdiri dari kata-kata, dan kotak itu adalah peti mayatmu sendiri, Jalaluddin Rumi. Sekarang Effendi Ghazali, apa benar ini rame karena media, atau tajamnya pertentangan itu karena pertentangan yang ada di dalam media, baik media sosial ataupun media konvensional? Ya, terima kasih. Pertama-tama selamat kembali kepada Datuk Karni Ilyas yang sudah merajut kembali Indonesian Lawyers Club ya. Di tengah-tengah kemungkinan nanti ada telepon-telepon lagi. Maksud saya telepon-telepon dari penggemar, maksudnya gitu ya, yang mengucapkan selamat begitu. Nah, ini soal media ya, pertanyaan tadi persis soal media. Tetapi sebelum sampai ke media, karena saya meyakini bahwa media seringkali mencerminkan apa yang sedang ada di masyarakat, juga seringkali loh ini ada juga persoalan struktur, komunikasi, politik dan sebagainya. Saya mau pertama-tama mengatakan tampilan media pada malam ini menjadi menarik adalah Profesor saya Osman mengatakan ketika kita lagi berbicara seperti ini, coba kita membayangkan sebaliknya. Jadi coba kita membayangkan kalau yang menang bukan Anies Sandi misalnya. Apa nih yang terjadi pada malam ini kan? Jangan-jangan analisisnya semua berbeda total nih dengan yang ini. Bahwa ini tampilan media loh, Datuk Karni Ilyas ya. Bahwa sebetulnya para pemilih itu memang betul-betul memilih berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan sentimen SARA. Jadi SARA tidak usah kita pikirkan dan lain segala macam. Jadi ini menjadi menarik ya untuk kita membayangkan selalu bahwa ketika kita sedang berbicara di sini, kita juga harus memikirkan yang sedang misalnya mengevaluasi tentang bagaimana kekalahannya. Jadi tampilan media itu selalu biasanya diwarnai oleh yang menang. Yang menang itu selalu menarik untuk dianalisis. Nah, pada bagian tertentu saya ingin mengatakan selamat juga buat warga Jakarta. Walaupun pilkada ini, jadi bapak-bapak para senior yang ada di depan, walaupun pilkada DKI Jakarta ini dianggap sebagai yang paling brutal, yang paling keras dan lain sebagainya, tetapi sampai ada yang bilang kalau kalah akan potong berbagai bagian tubuh ya. Ada yang potong kuping, ada yang potong mohon maaf dada dan lain sebagainya itu. Tetapi yang menarik sampai saat ini ternyata saya belum menerima laporan adanya 1 atau 2 orang yang mengalami gangguan jiwa. Itu belum ada. Belum ada loh yang dirawat di rumah sakit jiwa. Biasanya di pilkada-pilkada lain sudah ada. Jadi ya mungkin nanti ya di minggu-minggu selanjutnya. Tapi sampai saat saya berbicara ini nggak ada. Jadi ini apa yang disampaikan oleh media juga. Jadi maksud saya sebetulnya luar biasa juga warga Jakarta ya menanggapi apa yang sedang terjadi. Baru ada berita tawuran, tapi ternyata itu nggak ada kaitannya dengan pilkada ya. Nah, lebih daripada itu, saya mau mencatat 2 hal yang tampil luar biasa di media ya. Walaupun nanti kita sampai pada bagian mungkin ada perbedaan-perbedaan, tapi yang menurut saya bagaimana kita bisa merajut itu. Yang pertama, bagaimana Pak Ahok itu memaknai kekalahannya. Jadi kalau AHY ya, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pidato kekalahan yang luar biasa, saya rasa Pak Ahok 2 langkah di depan. Selain pidato kekalahan yang luar biasa, masih ditambah dengan memberikan kesempatan kepada pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih tadi, ayo ikut serta sejauh dimungkinkan ya, memasukkan program ataupun pengaturan budget supaya nanti bisa segera mulai. Ini kita harus tepuk tangan dong, 2 langkah ke depan nih untuk ini ya. Ini fakta yang tampil di media kita. Nah, pada bagian lain saya juga merasa langkah yang bagus adalah pernyataan di media oleh Anies dan Sandi tidak akan membentuk tim transisi. Ya, nggak tahu saya apakah itu tidak akan membentuk tim transisi. Itu penting. Karena dengan demikian dia ingin mengatakan bahwa gubernur yang saat ini sedang bekerja silahkan bekerja semaksimalnya
ya, dan pada bagian lain nanti mereka sementara ini bagus tuh ya, nonton-nonton sepak bola aja ya kan, antara Persija lawan Barito Putra kemarin ya, menunjukkan ini suatu pendekatan yang baru kan. Belum pernah juga ada gubernur dan wakil gubernur kita nonton sepak bola misalnya. Ini juga menarik di segala bidang. Nah, lainnya ini akan segera muncul di media kalau ini Datuk Karni Ilyas ya. Apakah kita sudah punya, enggak ini karena merajut, jadi saya ingin melihat dari sisi lain, sisi komunikasi politik, apakah kita sudah punya semacam peraturan ya, atau konvensi, mungkin lebih baik peraturan, bahwa misalnya antara elit partai ya, partai pendukung dengan para elitnya itu harus satu nggak suaranya dalam pilkada. Ini juga belum bisa dirajut. Ada teman kita Akbar Faisal udah pulang ya atau masih ada. Yang lebih seru lagi sebetulnya karena pilkada DKI Jakarta ini akan dirajut selanjutnya oleh pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian ada Sumatera Utara, Sulawesi dan 171 lainnya di 2018. Maka pertanyaannya ya yang juga penting dalam merajut bangsa kita ini, apakah presiden dan wakil presiden itu ada semacam undang-undang atau peraturan bahwa mereka tidak boleh berbeda dalam mendukung pasangan pilkada. Ini menarik loh ini. Ini menarik. Karena ketika saya berbicara seperti ini dan teman-teman berbicara seperti ini, sudah muncul reshuffle antara lain akan didasarkan atas pilihan berbeda dalam pilkada. Jadi siapa yang dipilih oleh presiden, siapa yang dipilih oleh wakil presiden nanti. Siapa yang ikut di belakangnya itu akan terkena. Nah, terakhir untuk melihat media, saya mau menyampaikan bahwa ada sesuatu yang saya cukup bingung ketika tadi ya disebutkan bahwa berhadapan antara Pancasila dengan anti Pancasila, orang yang mendukung Bhinneka dengan yang anti Bhinneka. Barangkali satu hal yang terasa mencolok antara perbedaan media nasional dan media internasional saat ini adalah secara agak nyata atau eksplisit menyatakan bahwa kemenangan Anies dan Sandi ini adalah kemenangan garis keras. Ya, so-called garis keras. Maksud saya ini harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh juga. Kenapa mereka berdua langsung diidentikan dengan kemenangan garis keras. Bahwa mereka misalnya tidak menampik dukungan dari berbagai kelompok, termasuk diantaranya yang sementara ini misalnya dianggap sebagai garis keras, bukan langsung berarti ini adalah kemenangan garis keras di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya saya mungkin dua hal saja terkait dengan pilkada ke depan. Yang pertama, saya berharap bahwa politik sembako itu betul-betul bisa bersih. Ada Prof. Mahfud MD di sini ya. Karena politik sembako itu juga sama dengan cerminan tadi ya, banyak dibahas soal tingkat pendidikan dan kemudian juga tingkat kemiskinan yang ada di tanah air kita. Jadi kita mungkin perlu membuat di media sebuah kampanye yang nyata bahwa dalam semua pemilihan politik selanjutnya 2 minggu sebelum hari pemilihan tidak boleh ada pembagian sembako oleh pihak manapun, apalagi sapi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pokoknya kalau ada sembako selama 2 minggu sebelum hari pemilihan itu langsung diambil disita buat negara. Jadi kita tidak jatuh lagi ke dalam itu. Nah, yang paling penting terakhir, ini Romo tadi sudah mulai menyampaikan ya, ada ketakutan-ketakutan psikologis dan lain-lain. Saya rasa dalam pemilihan apapun selanjutnya, presiden, pilkada dan lain sebagainya, kita juga tidak boleh membiarkan ada spanduk apapun selain yang dikeluarkan oleh KPU. Jadi sederhana, peraturannya sederhana aja. Spanduk apapun yang dipasang di seluruh Indonesia selain yang dikeluarkan oleh KPU, copot. Dicopot langsung oleh Gakumdu itu tadi. Jadi Pak Polisi jangan ragu-ragu Pak. Pokoknya nggak ada stempel KPU-nya di situ. Yang soal itu loh, kan mensolatkan, jenazah, apa segala macam. Selama tidak ada spanduk KPU-nya di situ, itu langsung saja dicopot oleh Bawaslu, Gakumdu dan sebagainya. Jadi kita ke depan, Datuk Karni Ilyas, izinkan saya untuk mengatakan, kita ke depan tidak lagi melanjutkan pertanyaan, kapan nih kupingnya dipotong? Itu jangan. Jangan itu pertanyaan kita selanjutnya. Pertanyaan kita selanjutnya adalah kapan tidak terjadi lagi politik sembako dalam pilkada atau pemilihan di tanah air kita, dan kapan tidak terjadi lagi spanduk-spanduk yang mengandung unsur sara atau memecah belah bangsa, karena dengan sangat tegas aparat penegak hukum kita bersama-sama dengan KPU mengambil semua spanduk apapun yang tidak ada tanda legal dari KPU-nya. Begitu Datuk Karni Ilyas. Terima kasih. Ada 3 kali Anda menyebut
kuping dipotong. Kuping siapa maksud Anda? Enggak, maksud saya supaya kita jangan bertanya itu. Tadi saya nggak cuma kuping loh, ada juga soal dada. Jadi dada sekali, tapi iya, kuping 3 kali. Iya, maka kuping siapa maksud Anda? Enggak, saya pokoknya jangan bertanya tentang kuping lah, jangan begitu. Karena saya ke senior kita Pak Kwi Kiangi. Ya, terima kasih. Ketika saya mendapat undangan, maka judulnya diskusi ini adalah merajut kembali. Sehingga saya langsung berpikir kalau yang dibicarakan merajut kembali, titik tolaknya adalah oleh karena ada perpecahan. Nah, oleh karena itu kita perlu memikirkan apa betul ada perpecahan dan apa betul ada perubahan. Tadi Pak Yayat mengatakan bahwa kita harus belajar dari sejarah untuk melihat ke depan bagaimana menyelesaikannya. Nah, saya hanya ingin mengungkapkan kenyataan-kenyataan bahwa sekarang ini kita tidak bisa menutup mata, janganlah dipungkiri bahwa setelah pilkada selesai masih mengancam isu SARA yang akan lebih menajam. Gejala-gejalanya terlihat dari berbagai media sosial, dari berbagai pendapat yang berseliweran, akan tetapi banyak sekali yang suasana batinnya seperti itu tetapi tidak berani mengungkapkan secara terus terang. Nah, sekarang ada suatu hal yang menarik adalah bahwa sejak Indonesia belum merdeka, maka di dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan itu sudah ada 4 orang keturunan Tionghoa yang ikut menjadi anggota, yaitu Ui Chong Hao, Ui Tiang Cui, Lim Kun Hian, dan Tan Eng Hua. Sejak lahirnya Republik dalam Kabinet Soekarno di Jogja dan seterusnya selama berkuasa 25 tahun itu ada menteri-menteri Xiao Giokjan, Tan Po Guan, Ong Eng Di, Muhammad Hasan, Wi Chutat. Selama pemerintahan Pak Harto memang tidak ada, tetapi pada waktu krisis Pak Harto mengangkat Bob Hasan dan Antoni Salim. Begitu Gus Dur menjadi presiden, beliau langsung mengangkat saya sebagai Menko Ikuin. Begitu Ibu Megawati menjadi presiden, saya diangkat kembali, tetapi dalam jabatan lain sebagai Bappenas. Sebelumnya saya anggota Badan Pekerja MPR, Wakil Ketua MPR, anggota DPR. Pak SBY mempunyai Mari Pangestu, Jokowi mempunyai Gita Wirjawan, Tom Lembong, Ignatius Yonan, Enggar Stianto Lukito. Selama saya aktif dalam PDI yang menjadi PDI Perjuangan dan berjuang betul-betul dari bawah, oleh karena ketika itu masih belum ada era reformasi, tidak ada satupun yang mencina-cinakan saya. Saya berkampanye beserta rakyat jelata, tidak ada masalah sama sekali. Sehingga saya sendiri merasa heran. Maka ketika saya berkampanye di Tuban, saya minta teman saya di tengah-tengah pidato saya teriak, "Hei Cina!" gitu. Ternyata dia akan dipukulin. Hampir mau dipukulin. Jadi, maka menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan. Saya hanya melemparkan saja pertanyaan ini. Mengapa ketika Ahok menjadi gubernur ada persoalan yang begitu tajam? Yang sekarang seolah-olah sudah selesai dengan pilkada, sudah ada kemana? Apa betul? Apakah di bawah permukaan air itu tidak ada suasana batin yang masih tegang, yang masih mengganjal? Nah, di sini saya ingin mengumpulkan juga beberapa faktor. Saya tidak berani mengambil kesimpulan, hanya menawarkan saja, yaitu media sosial yang liar dan sangat tidak bertanggung jawab. Bagaimana mengendalikan itu, karena itu pengaruhnya besar sekali dalam kekacauan ini. Kedua adalah euforia kebebasan dalam zaman reformasi yang kebablasan. Presiden Jokowi hasil dari pemungutan suara ala Amerika yang mesti 50% plus 1, tidak lagi musyawarah mufakat di dalam MPR. Dia yang hasil itu mengatakan sekarang bahwa demokrasi sudah kebablasan. Jadi mestinya ya betul ya, kalau demokrasi ini kebablasan betul-betul. Lalu kemudian ini yang sangat mengkhawatirkan, mulainya ada peran pengusaha yang ingin sekaligus menjadi pengusaha dan penguasa. Gejala peng-peng istilahnya Rizal Ramli.
Dan kalau itu diterus-teruskan, maka peng-pengnya akan menjadi gepeng dan kita susah semua. Terima kasih. Mungkin itu cocok dengan ini, Pak. Jadi pedagang itu bagus, jadi dokter gigi bagus, tapi jangan Anda ambil dua-duanya. Jadi pedagang juga, dokter gigi juga. Jadi himbauan saya kepada pengusaha dan kepada orang-orang pada umumnya dalam demokrasi ini, kalau tidak mengerti juntrungannya politik itu bagaimana, kalau tidak mengerti proses tentang penyelenggaraan negara, janganlah ikut berbicara. Nah, sekarang gejalanya kan semua orang menjadi politisi, semua orang merasa dirinya pandai untuk ikut berbicara soal politik, memberi penilaian ini, memberi penilaian itu. Itu yang membuat kacau segala-galanya dan membuat emosi segala-galanya, yang banyak harapan muncul di sini dengan selesainya pilkada akan selesai. Saya sangat meragukan. Terima kasih, Pak Gwi. Sekarang Profesor Reynal Kasali. Ya, Bang Erni, saya sangat menyambut baik untuk bagaimana sekarang kita untuk tidak berpikir ke belakang. Berpikir ke belakang yang sangat melukai perasaan kita. Saya kira apa yang terjadi kemarin itu semakin banyak masyarakat dalam bangsa kita yang playing victim. Semuanya merasa telah menjadi korban. Karena telah merasa menjadi korban, maka merasa orang lainlah yang berbuat curang pada dirinya. Hampir semuanya mengatakan demikian. Baik yang berbuat curang maupun yang dicurangi, semua merasa orang lain yang curang. Perasaan-perasaan seperti ini saya kira harus kita buang, karena ini adalah mentalitas pecundang. Dan mentalitas pecundang tidak akan bisa mengantarkan suatu bangsa menjadi bangsa besar. Tadi sudah diceritakan oleh teman-teman, Korea Selatan dan lain sebagainya, Jepang dan sebagainya, itu adalah bangsa pemenang. Nah, di dalam persoalan yang kita hadapi saat ini, saya kira kewaspadaan kita, awareness kita ini menjadi penting sekali. Apalagi pilkada selesai, sebentar lagi ada pilkada juga yang besar, yaitu Jawa Barat. Besar itu, ya. Setelah itu pilpres. Banyak analis yang menyimpulkan atau menemukan bahwa pilkada Jakarta itu adalah latihan. Latihan untuk mencari topik, mencari momen, mencari kata-kata, mencari tema, mencari simbol, ya, dalam panggung sandiwara ini, Bang Karni. Ini kan panggung sandiwara ini, ya. Dalam panggung sandiwara ini orang mencari-cari untuk tema yang diangkat di 2019 nanti. Dan latihan ini akan diperdalam di 2018. Jadi pada dahan-dahan yang kering itu akan mudah terbakar nantinya. Gesekan-gesekan akan mudah terbakar. Kita lega sedikit pilkada selesai. Saya bangga melihat persahabatan Anies, Sandi bertemu dengan Ahok. Mereka bisa tersenyum dengan baik. Tak ada masalah. Bahkan Ahok mengatakan semua terjadi karena kehendak Tuhan. Saya kira itu baik bagi kita semua sebagai bangsa yang religius. Tetapi di bawah ini terjadi kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita punya kebiasaan buruk dari SD, dari TK itu biasa ngenyek orang lain. Ya, kebiasaan untuk mengucapkan kata-kata yang jelek pada orang lain. Kita tidak bisa move on dari masa lalu. Ngomongnya kemarin terus, kita tidak bicara tentang ke depan, kita bicaranya yang sudah terjadi dan kita semua merasa bahwa kita adalah korban dari masa lalu itu. Jadi kalau menurut saya memang manusia itu mencoba untuk konsisten, Bang Garni. Konsisten. Kalau kemarin kami bela A, maka walaupun A kalah kita bela dia terus. Maka lawannya kita kalahkan terus, seakan-akan kemenangan itu belum terjadi dan masih bisa kita dapatkan. Karena manusia mencoba konsisten, maka dia akan mengalami, menurut terminologi Leon Festinger, itu namanya cognitive dissonance. Kekacauan kognitif di sininya. Menjadi kacau terus-menerus dan akhirnya mulailah dia meracau. Dan akhirnya kemudian kita tidak memperoleh kedamaian.
Saya kira kalau kita ingin mendapatkan kedamaian, semua ulama, ahli agama, agama apapun bicaranya adalah salam damai. Dan kedamaian ini hanya bisa didapat kalau kita mau memaafkan. Prinsip memaafkan ini menjadi penting. Karena memaafkan orang lain itu mungkin gunanya adalah bukan karena orang itu berhak untuk dimaafkan, tetapi melainkan karena kita semua berhak untuk mendapatkan suasana yang damai. Kalau kita tidak ingin mendapatkan suasana yang damai, ya kita tidak perlu memaafkan orang lain. Tapi kalau kita ingin mendapatkan suasana yang damai, suasana yang benar-benar kita nikmati selama ini, maka saya pikir kita semua harus bisa memaafkan. Sekali lagi, bukan karena orang lain berhak untuk dimaafkan, tetapi karena kita berhak untuk mendapatkan kedamaian. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Kita rehat dulu, pemirsa.